Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abraham Immanuel dari kelas 11 IPA 8. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan informasi mengenai virus corona, cara penanganannya, dan bagaimana cara kita bisa menjaga kesehatan kita. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah pengenalan tentang virus. Jadi apakah virus itu? Virus merupakan parasit intraseluler obligat, yang berarti virus ini tidak dapat hidup apabila tidak menempel pada satu sel hidup. Nah, apa saja ciri-ciri virus? Yang pertama adalah dapat berkembang biak dalam sel hidup, seperti yang sudah disebutkan tadi. Yang kedua, memiliki satu asam nukleat antara DNA atau RNA. Kalau makhluk hidup lain seperti hewan dan manusia memiliki keduanya, tapi kalau virus ini hanya memiliki salah satu dari DNA atau RNA. Yang ketiga adalah dapat dikristalkan. Yang keempat, tidak memiliki susunan sel. Yang terakhir adalah berukuran sangat kecil, antara 20 sampai 400 nanometer. Berikutnya adalah bentuk virus. Bentuk pertama adalah bentuk batang, seperti virus TMV atau Tobacco Mosaic Virus yang menyerang tumbuhan tembakau. Bentuk kedua adalah bentuk peluru, seperti virus rhabdovirus yang menyebabkan penyakit rabies. Bentuk berikutnya adalah bentuk bulat, seperti virus HIV yang menyerang sistem imun. Selanjutnya adalah bentuk benang, seperti virus Ebola. Yang kelima adalah bentuk polihedral, seperti adenovirus. Dan yang terakhir adalah berbentuk seperti huruf T, yaitu bakteriofag yang menyerang bakteri. Kemudian struktur virus. Nah, di sini sudah ada bentuk virus. Nah, akan saya jelaskan satu persatu. Struktur virus dibagi menjadi dua, yaitu kepala dan ekor. Nah, bagian kepala dibagi menjadi kapsid, leher, dan asam nukleat. Nah, asam nukleatnya ini yang berupa DNA atau RNA ini mengandung informasi genetik mengenai virus, yang kemudian akan disuntikan ke dalam sel yang ditempatinya. Nah, asam nukleat ini ditutupi oleh kapsid, dan kapsid ini terdiri oleh subunit protein yang disebut kapsomer. Nah, berikutnya ada bagian ekor. Bagian ekor dibagi menjadi selubung ekor, lempeng dasar, jarum penusuk, dan serabut ekor. Nah, asam nukleat yang ada di atas tadi nanti akan mengalir melalui selubung ekor, dan kemudian dimasukkan ke dalam sel inang yang ditempati oleh virus ini melalui jarum penusuk. Nah, serabut ekor di sini berfungsi untuk membantu virus menempelkan dirinya kepada sel inang. Kemudian adalah cara hidup virus. Virus menempelkan dirinya pada sel inang dan menyuntikkan asam nukleatnya ke dalam sel. Virus kemudian mengambil alih kerja sel agar memberikan nutrisi kepada virus dan membantu penyusunan virus-virus baru. Apabila virus tidak menempel pada sel manapun, maka virus akan mati. Selanjutnya adalah perkembangbiakan virus. Perkembangbiakan virus dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama daur litik. Proses daur litik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah absorpsi, di mana virus menempelkan dirinya kepada sel inang. Selanjutnya adalah penetrasi, di mana virus menyuntikkan asam nukleatnya ke dalam sel inang. Berikutnya adalah sintesis. Sintesis adalah saat asam nukleat virus mengambil alih kerja sel inang, sehingga memberikan nutrisi kepada virus tersebut. Berikutnya adalah perakitan. Perakitan adalah proses di mana virus membangun kembali bagian-bagian tubuh dari virus-virus yang baru. Dan terakhir adalah lisis, di mana sel-sel yang sudah jadi akan mengeluarkan dirinya dari sel inang, sehingga terlahirlah virus-virus baru. Perkembangbiakan yang kedua adalah daur lisogenik. Nah, perbedaan daur lisogenik dengan daur litik adalah di fase penggabungan dan pembelahan. Mengapa bisa terjadi demikian? Apabila daya tahan sel lebih kuat daripada virus,
maka asam nukleat dari virus akan bergabung dengan asam nukleat dari sel inangnya, sehingga membentuk provirus. Nah, sel ini kemudian akan membelah menjadi semakin banyak. Ketika daya tahan tubuh sel sudah cukup lemah, maka akan terjadi sintesis, dan kemudian daur lisogenik akan kembali kepada daur litik, perakitan, lisis, dan seterusnya. Klasifikasi virus. Virus diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama adalah berdasarkan keberadaan selubung. Ada virus berselubung dan ada virus telanjang. Yang kedua berdasarkan jumlah kapsomer. Ada virus yang memiliki 32, 60, 72, 162, dan 252 kapsomer. Yang ketiga adalah berdasarkan jenis inang, atau organisme apa yang diserang oleh virus. Ada virus yang menyerang bakteri, tanaman, hewan, dan juga manusia. Yang keempat berdasarkan tipe genom dan metode reproduksi. Ada virus tipe pertama, tipe kedua, tipe ketiga, tipe keempat, tipe 5, tipe 6, sampai dengan tipe ke-7. Kelima adalah berdasarkan jenis asam nukleat. Ada virus yang memiliki DNA dan ada juga yang memiliki RNA. Terakhir adalah berdasarkan bentuk dasarnya. Ada virus berbentuk ikosahedral, virus helix, dan juga virus berbentuk kompleks. Penyakit yang ditimbulkan virus. Pada tumbuhan, ada penyakit mosaik pada tumbuhan tembakau. Untuk hewan, ada penyakit tetelo, rabies, flu burung, dan lain-lain. Dan pada manusia, ada penyakit influenza, gondongan, campak, dan lain-lain. Kita beralih ke materi kedua, yaitu pengenalan virus corona. Latar belakang virus corona. Virus corona adalah kelompok virus yang menyerang hewan dan manusia. Virus corona menyebabkan berbagai penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona yang terbaru adalah SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19. Berikut adalah gejala-gejala yang dialami oleh orang yang terinfeksi virus corona. Ada hidung berair, batuk, sakit kepala, sakit tenggorokan, demam, dan sesak napas. Bahkan pada kasus-kasus tertentu, seorang yang terinfeksi virus corona dapat juga mengalami pneumonia. Penyebab infeksi virus corona. Seseorang dapat terinfeksi virus corona apabila tidak sengaja menghirup cairan tubuh yang dikeluarkan penderita melalui bersin atau batuk. Cara penyebaran virus corona. Virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19 menyebar melalui cairan tubuh yang dikeluarkan manusia melalui bersin dan batuk. Virus corona juga menyebar melalui benda-benda yang sering disentuh oleh penderita. Berikut adalah beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah infeksi virus corona. Antara lain yaitu sering mencuci tangan, sering membersihkan permukaan benda yang sering disentuh, menghindari kontak dengan orang yang terinfeksi, tidak menyentuh wajah dengan tangan dalam keadaan kotor, serta menggunakan masker, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala-gejala infeksi virus corona. Materi ketiga yaitu mitigasi bencana virus corona. Dimulai dengan pengenalan protokol, yaitu serangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan apabila terjadi bencana virus corona. Yang pertama adalah menyediakan sarana cuci tangan di berbagai tempat umum. Menginstruksikan kepada masyarakat untuk sering mencuci tangan dengan sabun. Membersihkan rumah dan lingkungan dengan rutin. Menghimbau warga yang sakit agar mengisolasi diri, serta membatasi kontak dengan orang lain. Menanggapi secara bijak saat ada stigma di masyarakat. Apa itu stigma? Stigma adalah anggapan negatif terhadap seorang anggota masyarakat dikarenakan perbuatannya atau suatu peristiwa yang dianggap melanggar norma. Bagaimana cara menanggapinya? Yang pertama, bersikap tenang. Kemudian, tidak mudah percaya kepada berita yang belum pasti kebenarannya. Tidak menghakimi orang yang diduga terinfeksi virus. Dan juga tidak menjauhi orang yang telah dinyatakan sembuh. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa diambil oleh orang-orang yang terinfeksi virus. Yang pertama, istirahat yang cukup dan minum air putih. 2. Menggunakan masker agar tidak menularkan virus ke orang lain.
Dan terakhir, periksakan diri ke fasilitas kesehatan secepat mungkin. Materi keempat, cara hidup sehat. Menjaga kebersihan diri. Hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan diri antara lain, rutin mandi 2 kali sehari, mencuci tangan dengan sabun, hindari menyentuh barang-barang yang sering disentuh, serta tidak menyentuh wajah. Selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Hal yang bisa kita lakukan antara lain, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah agar dapat mengurangi sampah, serta melakukan kerja bakti. Cara menjaga kesehatan. Hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita adalah: yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi, kemudian berolahraga secara teratur, beristirahat dengan cukup, kemudian menghindari rokok, alkohol, dan narkoba, serta berpikir positif untuk meringankan stres. Olahraga. Karena tidak disarankan untuk keluar rumah, berikut ini adalah beberapa saran olahraga yang bisa dilakukan di dalam rumah tanpa peralatan, seperti berjalan, peregangan, push up, sit up, lari tempat, serta sikap plank. Materi terakhir adalah bersosialisasi di masyarakat. Cara memberi salam saat tatap muka. Karena kita perlu mengurangi kontak fisik dengan orang lain, terutama di bagian tangan kita, kita dapat menggunakan alternatif berikut ini untuk memberi salam, seperti mengucap salam, melakukan namaste, bersalaman dengan sikut, serta melakukan tos dengan kaki. Kita pun harus bijak dalam menggunakan media sosial. Hal yang bisa kita lakukan adalah memilah informasi yang diterima, menyebarkan informasi yang benar saja, menyampaikan pendapat kita dengan sopan, serta menghargai pengguna media sosial lainnya. Ini adalah poster mengenai COVID-19 yang sudah saya buat. Di dalam poster ini terdapat informasi mengenai asal mula COVID-19, gejala-gejala COVID-19, cara penyebaran COVID-19, serta pencegahan COVID-19. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kiranya informasi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.